pas dirilis ternyata aku yang nyanyi, banyak yang kaget. Mungkin pada kesel juga nggak yang idola mereka, kan mereka pasti maunya A, terus ternyata aku Tante Ocha. Jadi Tante Ocha tuh awal dari yang 7 tahun itu sering ketemu Tante Ocha, tapi nggak Tante Ocha doang. Mentang-mentang anaknya ini gampang lah, dipermudah lah, ini apa-apalah gitu loh. Sebenarnya dari dulu itu, sebelum aku officially terjun ke dunia nyanyi, kita udah bikin komitmen gitu loh. Aku gak mau disanding-sandingin sama ayahku. Kita berdua keep it low key. Oh, oke. Wow. I'm married, guys. Cinta itu mempersatukan, cinta itu mempertemukan, cinta itu meninggalkan, dan cinta itu juga bisa memisahkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Dan kekuatan itu ada pada sosok yang luar biasa, anak muda yang luar biasa di samping Uncle. Hai. Thank you for having me. Cantik sekali, Abi. Anakmu cantik sekali, Abi. Aduh, Momi. Aku mau manggil Umi ya. Suruh. Asil, apa kabar? Baik. Senang banget loh. I'm good. Look at you. Thank you. Ini langsung vibe anak mudanya. Wah, aku langsung ngerasa juga ikut muda gitu loh. Karena kamu kan hits banget tuh. Amin. The point is gini. Hits yang awalnya dengan seri sana sini dan segala macam, dan aku udah lihat sih kamu punya single ya, kemudian yang baru juga, yang booming itu juga, yang penuh cerita itu juga. Now tell us what happened, sebetulnya apa sih yang terjadi sebetulnya? What happened? So at first itu aku emang udah punya this one single, judulnya Curang, sama Tante Meli, Om Anto, and aku lagi nyiapin untuk single yang kedua, yang aku baru rilisnya malah Mei kemarin, Mei bulan lalu, karena ketunda. Setelah ulang tahun ya rilisnya? Setelah ulang tahun. Dia 17 years old I'm 17 now. Yeay! Karena ketunda, karena aku dapat tawaran yang kemarin sempat rame itu lagunya, Sanggup, soundtrack film Bismillah Aku Nikahi Suamimu. Aku ambil tawaran itu, terus emang prosesnya cepet, rekaman, MV, sampai akhirnya promo pertamanya tuh rilis. Di promo pertama itu, akunya belum dikasih tahu kalau aku yang akan membawakan soundtracknya. Tapi udah dikasih sedikit-sedikit suaraku. Terus banyak orang yang nebak-nebakan. Pasti si ini, maunya si ini. Ya, itu biasa lah ya, selalu begitu kan memang ya. Terus pas dirilis ternyata aku yang nyanyi, banyak yang kaget. Mungkin pada kesel juga nggak yang idola mereka, kan mereka pasti maunya A, terus ternyata aku keinginan kesel, mereka mungkin gitu. pengennya A atau B atau B siapa gitu misalnya. Dapatnya aku, jadi mungkin mereka kesel. Jadi awalnya dari situ. Jadi sebelum this single release tuh emang udah rame pro dan kontra sebenarnya. Padahal single juga belum orang denger. Nah, 4 bulan lebih loh itu. Sekitar segitu ya. Pro dan kontra, dan lihat tulisannya, lihat komen-komennya semua segala macam yang ajaib-ajaib ya, luar biasa gitu ya. Kaget karena ramenya tuh literally in all social medias, Instagram, TikTok. Aku juga nggak tahu ternyata Twitter, Facebook juga. That's it, semua loh, hampir semua social media. Terus di media-media berita di digital, terus ternyata infotainment TV juga almost every day. Jadi mungkin itu yang bikin sampai sekarang masih ada beritanya. Ya Allah, aku apa yang bikin kamu staff sekarang gitu? Staff sekarang because I think santai aja loh ini. Iya sempet sih. Sempet dong, manusia juga. Iya pasti kan. sempat ada down-nya. Nah, waktu down itu kamu ngapain waktu down itu? Waktu down itu sebenarnya nggak ada yang ngapa-ngapain sih, tapi. Ini waktu kamu buat Sanggup ya? Sanggup ya. Sanggup ya. Nggak ada ngapa-ngapain, tapi ya lebih kepikir aja. Sempat I cried, terus
sempat gak mau baca dulu gitu. Sebenarnya aku bukan tipe orang yang ngebaca, tapi kan kadang lewat. Kadang juga dikasih tahu sama tim aku apa sih yang lagi orang ngomongin. Sempat ada fase aku nggak mau denger dulu apa yang orang ngomongin gitu, karena sempat ada down gitu. Tapi nggak jadi yang berlarut-larut sih. Aku juga nggak mau kayak gitu. Oh, Mavin ternyata kamu tipe orang yang you know exactly what you want in life gitu. Yeah, what you wanna do, kamu ngapain, kamu tahu tuh. Tek kamu jelas gitu lah. Aku dididiknya dari kecil gitu. Kayak gitu kan. Parents, nah, jadi waktu ini tiba-tiba datang. Kaget ya, tapi you know exactly what you want to do kan sebenarnya. Yes, and gitu. My parents did told me sebelum aku terjun dari single pertama tuh dikasih tahu dunia entertain itu akan kayak gimana. Jadi enggak. Nah iyalah bapaknya siapa ibunya siapa gitu. Kaget, tapi aku tahu the dark side of this industry gitu. Okay, the dark side. What is the dark side of industry? I think this is the dark side karena bisa dibilang this is negative kan. What they gave to me kan nggak semuanya positif. Ada negatifnya. Jadi menurut aku itu sisi yang tidak baik. Dan sangkut paut orang tua pasti selalu dibawa ke anak Iya. Padahal ini kerja kamu sendiri loh. Kerja aku sendiri. Dari umur berapa ya? 10 tahun ya udah. Sebenarnya aku udah latihan les tuh dari 7 tahun kan. Tapi mulai fokus banget dari 2017. 2017. Tante Ocha sampai kepingin banget. Tante Ocha, jadi Tante Ocha tuh awal dari yang 7 tahun itu sering ketemu Tante Ocha. Tapi nggak Tante Ocha doang. Tante Meli, Tante Ocha, Tante Ute, Tante segala, semua tante. Tante hebat itu. Tante hebat itu. Banyak banget Mimi, semua banyak. Nah, Mimi juga kan. Tapi emang Tante Ocha yang paling sering ketemu. Waktu itu. Dia terpesona, Ocha terpesona dengan suaranya, termasuk Meli ya. Iya, karena waktu itu aku emang suka banget sama lagu-lagu Tante Ocha, apalagi Ku Menunggu. Terus dengan iseng dan pedenya, aku waktu 7 tahun ya, 8 tahun tuh aku bikin video. Aku menyanyi lagu Ku Menunggu, abis itu aku suruh my mom ngasih tahu ke Tante Ocha. Iya, Mommy pun nggak tahu itu video apa, dikasih tahu aja. Terus, Sila suaranya bagus, dia bisa penyanyi, dia punya bakat. Ocha bilang gitu, Tante Ocha bilang gitu. Iya, terus waktu itu my parents tuh nggak tahu soal nyanyi kan, mereka nggak percaya kalau aku bisa nyanyi. Iya, karena mereka nggak paham soal nyanyi itu kayak gimana kan. Terus aku tipenya kayak beda. Iya, terus aku kayak, ya aku bisa nyanyi gitu. Akhirnya aku minta les. Awalnya nggak dikasih. Sampai akhirnya aku nunjukin aku bisa nyanyi. Terus Tante Ocha kayak, dia tuh bisa nyanyi, dia suaranya bagus gitu. Akhirnya aku les, tapi mulai fokus banget yang 2017 itu. Oke. Dan Sila ini selalu dibanding-bandingkan dengan penyanyi festival ya? Ya. Rasanya gimana tuh ya? Orang kan punya proses masing-masing ya sebetulnya. Semua orang punya prosesnya masing-masing. Iya dong, caranya masing-masing. Jalannya masing-masing. Everyone have their own way. Nama besar orang tua juga katanya. Waduh, ini mentang-mentang anaknya ini gampang lah dipermudah lah. Ini apa-apalah gitu loh. Kalau yang dibanding-bandingin sama penyanyi-penyanyi festival, back again, semua orang punya ciri khasnya masing-masing. Punya selera masing-masing. Ada penyanyi yang aku pun kurang masuk ke ciri khas dia, karena bukan selera aku. Ada juga yang aku sangat masuk ke ciri khas dia karena selera aku. Like who? Like who yang aku suka banget, aku di sini aku suka Tulus. Tante Ocha. Di luar aku suka Ariana Grande, ada IU dari Korea, ada namanya IU. Aku suka K-pop juga. Dia suka K-pop, dia suka banyak ya, aku nonton suka film Korea drakor. Iya, aku suka Måneskin juga. Keren jadi semuanya dong, gak usah timur, semua barat, semua jadi nambah perbendaharaan kamu ya, jadi apa? Nambah ilmu dan lain-lain. Pengetahuan gitu. Terus kalau soal orang tua. Sebenarnya dari dulu itu sebelum aku officially terjun ke dunia nyanyi, kita udah bikin komitmen gitu loh. Aku gak mau disanding-sandingin sama ayahku. Abi pun. Si Abi bilang apa gitu? Abi pun gak mau. Abi pun gak mau? Iya, jadi dua-duanya tuh gak mau. Mommy juga sama? Mommy sama. Okay. Jadi bertiga tuh. Ini di one and only soalnya anak satu-satunya. Iya. Jadi bertiga tuh fixnya, yakinnya yaudah kita berdiri sendiri-sendiri. Asila sama Isa, Ramzi ya Ramzi gitu. Jadi nggak mau ngebawa Ramzi, ayahnya Asila sama Isa anaknya Ramzi. Itu kita pengen jauhin itu. Pengen berdiri sendiri-sendiri. Aku maunya gitu, Abi maunya gitu. Karena menurut aku, I deserve to get big by aku sendiri gitu. By my talent. Apa yang aku bisa, kayaknya aku layak untuk besar dari How do you see situ yourself? sendiri. Kamu lihatnya seperti apa diri kamu gitu? Diri aku, in this, di karir, di pekerjaan, di apa yang aku suka ini, I see that I'm capable to
reach somewhere bigger. Oh, keren. Ini Uncle Vin suka. Harus gitu dong. Harus dong, karena semua orang, iya dong, kita tahu. Semua orang berhak bermimpi. Kan? Bahasa Uncle ya. Saya tahu kelebihan dan kekurangan saya gitu. Iya. Ya kan, kekurangan tentu kita belajar ya. Ada yang aku ngerasa aku kurang, aku nggak masuk ke situ. Tapi memaksimalkan apa yang kita. Aku bisa, dan menurut aku bisa di sini, dan orang-orang yang pahamnya meyakinkan aku kalau aku bisa di sini, jadi aku fokus di sini gitu. Karena dia tipe yang kalau dia mau bikin ini dia bikin. Jadi mungkin biasalah kalau orang tua, kemudian tim manajemen mengarahkan ini itu, tapi in the end kamu sendiri kan yang aku maunya begini, aku maunya ini, yang kamu kerjain itu kan gitu loh. Karena I think everyone deserve to have a dream. Okay. Semua orang kayak berhak bermimpi, gak kayaknya sih, semua orang emang berhak bermimpi gitu. Yang penting positif kan. Gitu. Dan kayaknya aku lakukan sekarang positif aja. Iyalah, gitu. Jadi ya aku berhak bermimpi, nanti depannya kayak gimana, let's see. Tapi ada satu momen di mana dia sempat Asyirani sempat yang down ya. Kemudian dia untungnya support sistemnya juga mendukung kan? Ya kan? Mereka juga diam di rumah santai, nggak terlalu apa-apa, cuman bercanda-bercanda sedikit doang. Iya, karena aku juga bukan tipe orang yang suka dibahas gitu. Apa sih yang paling gak enak dengerin, dibaca? Pasti ada satu dua doang yang kamu baca, nggak? Oh ya pasti dong, karena banyak yang lewat juga, karena aku bukan tipe yang matiin komen, matiin notif, itu nggak kayak gitu. Jadi ya aku membiarkan lewat aja gitu. Sebetulnya kenapa mereka kenapa kamu untouchables kah atau apa sebetulnya sih sebetulnya? How do you see mereka kasih komen kayak gitu gitu. Kan kadang-kadang kan kayak gitu kan. Kalau untouchable ya jadinya begitu gitu loh. Atau at beginning mungkin they don't trust you. Mungkin ya, karena tiba-tiba kan yang diharapkan ini munculnya kamu kan gitu kan. Tapi tiba-tiba wah dia lihat sendiri ya, nyanyinya asik, keren gitu kan. Sebenarnya before si Sanggup ini, aku sering nyanyi di mana-mana tuh semua orang kebanyakan tuh positif komennya. Tapi setelah Sanggup, yang video-video lama orang positif itu, yang komennya dulu positif, sekarang tuh waktu itu jadi negatif juga setelah Sanggup. Berubah, jadi actually I don't really understand juga kayak gimana, tapi triggernya yang tadi aku bilang itu. Tapi terus berkembangnya kayak gimana, I'm not really sure. Ya mereka gitu. Iya, dan yang paling menarik ya dia gini nih, dia itu maafin lihat video pakai megang mic itu yang kamu jatuh. Oh iya. Itu keren banget. Thank you. Itu idenya dari mana sih? Idenya adalah, jadi kan aku emang udah punya lagu angkat tangan ini yang ke pending. Sebenarnya aku sempat 50-50 nggak mau ambil Sanggup waktu itu, karena aku udah nggak sabar buat ngerilis angkat tangan ini kan. Betul. Terus akhirnya Sanggup aku ambil, rilis, begitu komentar orang, begitu tanggapannya, pro dan kontra, apresiasinya kayak gitu. Nyanyi lebay lah, segala macam apa. Pokoknya nggak ada yang bagus deh, gitu loh. Sementara kalau kita nonton, di mana yang lebaynya ya? Iya kan? Lebaynya di mana ya gitu loh. Perasaan oke aja gitu ya gitu. Terus sampai mana tadi? Orang ngeliatnya orang ngeliatnya kayak gitu kan. Orang aku dapatnya efeknya kayak gitu dari lagu Sanggup. Tapi aku ada yang angkat tangan ke pending ini. Kan aku nggak bisa nge-pending itu terlalu lama. Betul dong. Jadi aku bingung gimana nih aku mau ngerilis lagu di saat aku masih sangat bombastisnya komentar orang gitu. Tapi aku udah nggak sabar dan menurut aku udah terlalu lama angkat tangan di pending. Jadi aku sempat bingung, should I continue to release my new song or should I pending lagi dulu atau kayak gimana. Pokoknya aku sempat bingung untuk terus berlanjut mengeluarkan lagu aku, mengeluarkan karya baru. Makanya aku nge-upload video itu untuk tahu aja respon orang gimana sih, should I rilis lagu aku. Mic-nya dijatuhin loh. Iya, terus akhirnya mengeluarkan ide-ide itu aja kan. Terus akhirnya di-upload videonya dan ternyata 70-30 sih, 70 tuh orang mendukung aku dan mensupport aku untuk terus mengeluarkan karya. Akhirnya aku keluarin yang baru. Iya, seketika tuh ya, hanya gara-gara itu ya. Seketika, ya. Makanya ini yang luar biasa banget dunia ini ya. Iya. Wow gitu loh. Jadi ya bang. Dan akhirnya rilis angkat tangan ini 12 ya. Sampai nangis loh dia gara-gara pakai sling itu kan. Iya. Punggungnya sakit gimana enggak itu. Om pikir tadi kayak syuting MV angkat tangan ini sangat wow. Scene-nya banyak banget. Iya.
bajunya satu berat banget, Yes. satu harus dibolongin buat sling, terus diangkat sling berkali-kali take karena waktu itu pakai papan. Awalnya tuh nggak pakai papan, Yeah. terus jadi di atas slingnya tuh kurang perfect bentuk badannya. Curve-nya dah. Iya, terus aku turun lagi pakai papan, abis itu itu lagi dicoba berkali-kali. Terus kita coba, Asla kamu pas turun kurang kayak gini, coba lagi. Asla kamu pas ini kurang begini. Jadi coba berkali-kali, sampai akhirnya yang terakhir tuh badan aku udah sakit banget. Jadi aku kayak gini, terus aku nangis. Nangis. Terus aku turun, abis itu disuruh buat ngadep ke kamera gini. Abis itu pas udah cut, semua orang pada tepuk tangan. Abis itu aku bikin MV-nya sama Kak Prialangga. Iya. Kak Angganya tuh sampai lompat-lompat karena seneng banget si scene itu udah kelar. Terus aku nggak menikmati itu, aku ngadep ke samping, terus aku nangis. Terus mereka sedangkan di sebelah aku pada, Applause ya. iya, so aku nggak mau, aku nangis, sakit banget. Tapi it's so fun, itu seru Iya. banget syuting MV-nya. Iya, sama Andi ya, Andi Rianto. Andi ya. Rianto, iya. Jadi iya. lagu angkat tangan ini aku yang tulis, terus dibantu Tante Meli juga, karena Tante Meli yang bikin melodinya, terus musiknya Kak Andi Rianto. Apa Tante Meli sama Om Anto waktu menemukan kamu tuh Om Anto bilang ini anak punya brilliant, idenya banyak banget nih, biarkan dia bereksplor ya. Iya, Kamu iya. bikin lirik-lirik itu ya. Bikin lirik sendiri, karena emang dari kecil suka nulis, tapi aku nggak pede buat ngeluarin hasil tulisan aku. Sampai yang lagu Curang, lagu pertama aku tuh aku masih belum pede buat ngerilis lagu tulisan aku setelah Curang. Tapi ditantang sama Tante Meli buat lagu kedua kamu yang tulis sendiri. Jadi ya udah aku tulis baru. Semakin ditantang semakin mau dia. Mau. Terciptalah angkat tangan ini. Gitu. Itu dia ya. Yang paling support kamu di bidang ini siapa? Abika atau Momika? Both of them. Both of them. Both of them. Abi sangat support juga karena Abi juga dari dunia entertain walaupun beda. Abi lebih di hosting, acting, aku di nyanyi. Tapi Abi juga dari dunia entertain jadi paham juga kan. Jadi Abi sangat support, Mami pun lebih Satu support angkatan juga. sama sebelahmu. Oke, interview anak ke temanku. Lah iyalah. Kita nggak beda jauh lah, kita beda Enggak, berapa lah. beda. Segitu. Iya, nggak kalah kok, enak aja. 2 tahun aja 2 ya. tahun. Kalian baik sekali ya. Kalian baik sekali ya. Sekalian sindiran itu maksudnya gitu ya. Tapi kalau TikTokan, siapa yang paling enak? Abika atau Momi? Sering nggak gitu-gitu? TikToknya. TikTok. TikTok. Pernah TikTokan sama mereka? Oh, TikTok kan. Oh, aku kira TikTok. Oke. TikTok sama Yang mana? Momi. Momi lagi? Iya. Why her? Karena Kan yang kocak yang sana, yang satu lagi. iya, tapi Abi lebih kaku gitu. Oh, karena nggak tahu ya, Abi sebenarnya kaku. Really? Di Iya. rumah kaku kali. Iya, Abi sebenarnya diem. Iya. Abi sebenarnya kayak mau tidur. Ada makanan apa, Vi? Wih, itu udah paling ngomong. Itu capek maksudnya. Jamnya banyak banget Tapi terbangnya. kadang suka bercanda banget, kadang tuh bercanda banget tuh bikin cekcok, Oh gitu? ribut antara aku dan Abi. Contohnya? Contohnya banyak banget lagi. Wow, banyak banget. Name it, satu aja. Waktu itu aku lagi bikin video, aku sengaja kunci pintu. Ini udah lama. Dia ketok lagi. Enggak diketok, dia nggak buka. Tuh nggak sama tuh sih. Oke, gitu. Terus berenang, aku sama. Ganggu sih. Iya, emang ganggu banget. Ganggu sih. Terus kadang tuh nyebelin, kayak misalkan aku lagi baca buku. Terus, kamu baca buku? Oh, oke. Kenapa emang? Enggak, pikir tuh kamu tuh nggak bisa baca buku loh. Yang kayak gitu-gitu loh, jadi suka nyindir-nyindir kesel Nggak, gitu. Dia cuma mau cari perhatian kamu doang. Iya, caper itu. sebenarnya. Caper itu. Caper banget, Abi. Iya. Anyway, Gitu. ada momen-momen spesial yang paling kamu nggak bisa lupa nggak? Sama Abi dan sama Momi? Selama 17 tahun kamu. Apa ya? Yang paling kamu nggak bisa lupain? Boleh Apa ya? boleh yang happy, boleh yang sedih, apa? Apaan ya, Mom? Nggak ada. Atau Banyak banget. banyak. Satu aja yang paling bikin kamu ngerasa thank God I have them. Kayaknya the way they pas kemarin aku banyak tekanan dari luar itu, I think mereka tahu banget gimana cara menghandle akunya karena aku bukan tipe orang yang suka dibahas, terus mereka tidak membahas itu terlalu dalam gitu.
Dia Gitu biarin sih. kamu. Kayaknya they really know me. Iya, itu yang bikin kamu juga tenang ya. Dan Iya. asik aja, jadi nggak terlalu pusingin segala macam. Ya, tapi kalau Kasih favorite, kebebasan lah buat iya. kamu buat. Tapi kalau favorite memories banyak banget. Happy and sad memories banyak banget. What is that one? Yang mana yang paling sad? Paling sad? Apa? Apa paling sad memory? Ayah tuh Apa, ada Mom? nggak? Ada. Yang mana? Apa, Mom? Ini kan dia happy ya, tapi ini dalam loh orangnya. Ini tipe yang sangat dalam. Iya sebenarnya. Ya, kamu mikir dalam. Iya kan? Tipe gitu kan kalau Angka lihat. Angka lagi mau coba bacain kamu nih. Gitu. Oh. Yang Angka lihat memang kamu fun, happy, nggak ada bikin apa. Tapi kamu tuh orangnya apa ya namanya? Dalam. Iya. Dalam banget. Kesentil dikit itu udah dalam tuh dimikirinnya gitu. Iya sebenarnya. Iya nggak sih? Iya lagi. Iya lagi. Jaksel banget ya, iya lagi. Aduh, anak Jaksel susah. Emang lu Jaksel? Tapi iya bisa dibilang gitu. Kayak gitu ya. Iya. Pernah ngalamin hal yang gak enak gak sih dalam hidup? Oh pernah dong. Nah, Ini coba. yang kemarin kan gak enak. Yang satu itu, yang lain lagi. Di family ada nggak enak ya? Yang mana yang gak enaknya? Gak nginget juga. Di pasangan deh. Inget, 17 enggak kan udah ada. punya pasangan dong. Enggak ada. Belum ada? Nggak dikasih sama Abi sama Nggak Mami? dikasih. Belum dikasih ya? Satu gimana? Nggak dijaga begini? Yang kamu suka tipe yang kayak apa sih? Apa? Yang kayak Abika atau siapa? And guys? Ya. Oh, yang kayak suami aku. I'm married. Oh, tapi di sebelahnya sini ya, bukan di Iya sini. karena ini mau pindahin karena secret. Karena kita berdua keep it low key. Oh, oke. Wow. I'm married guys. Oh. Iya sama Kim Son Ho. Langsung kan disebutin kan namanya? Kemarin dia kesini. Iya, ketemu nggak? Ketemu. Serius ketemu. Aku nonton. Beneran. Ini realita ya. Iya. Aku nonton Awas lo, dia. jangan nanti dibilang kamu nempel Enggak, apa kamu. aku nonton dia. Oke, Aku aku nonton tahu dia, kamu aku nonton nonton. dia. Nah, terus Aku nonton dia. Kim ceritain Son Ho tentang itu kesini. gimana? Nonton itu terus kamu ketemu dia. Aku ketemu dia, jadi aku dapat tiketnya last minute. Terus aku dapat yang day 2. Dapat day 2. Day 2 kan ya? Iya day 2. Iya, hari kedua. Terus iya aku nontonin suami aku depan mata aku sendiri kan. Terus dia tuh Suami aku. dia lihat Terus? aku banget gitu loh. Tapi kan kita keep it low key. Oke. Jadi kita nggak mau orang Oh, tahu udah lihat kan. icon tag ya, udah lihat Iya, ya. Tapi jadi nggak mau orang lain tahu lah. Nggak boleh. Oke, Jadi oke. aku lihat Iya, dia, iya, udah iya. aku abis itu kayak itu kayak Oke. gitu. Oh. Dia nangkep juga, dia juga oke. Dia langsung jaga gitu Dia langsung, kan. oke. Dia bilang sama Uncle sih. Dia bilang aku, kan. kita pretend aja nggak? Iya kita emang pretend aja karena yang tahu orang-orang terdekat aja. emang gitu sih. Gitu. Tapi jujur aku sama dia sedekat ini. For real. Jadi aku baru tahu kalau pas keluar dari venue-nya tuh kita babai-babai gitu sama dia. You bye-bye with your husband. What are you doing? Kan jadi ada enggak karena kan aku harus ikut Iya dong, ikut iya dong, acaranya iya dong. dong. Masa aku kayak beda sendiri kan nggak boleh. Nggak boleh. Jadi ada namanya hi bye. Heeh. Aku ngapain ya? Abis itu aku tuh mau gini kan. Karena kan dia suka gini. Nah, so nggak keluar tuh. Jadi aku cuman ya, abis itu dia kayak Bisa juga kamu begitu ya? Bisa. Bisa juga dia begitu ternyata. gitu guys. Favorite Aku one. selalu ngelis drakor aku. Oh, dia list loh. Maafin juga ada ngikutin nih 2 hari kemarin. Nggak tidur nonton nih. Emang aku juga nggak Nggak bisa tidur berhenti, semalam Mama. nontonin. Ah, Kena maaf ya. Nih. astaga. Jadi aku selalu ngeliat Astaga, gitu. ada starnya. Iya. Jadi Ada bintangnya dikasih rate jadi nah. Ini banyak kan guys. Oke. Jadi nomor 1 aku tuh adalah Partners for Justice. Oke, keren. Nonton. Nonton dong. Ih bagus banget. Berarti kamu tipe nonton drama Korea nggak cuma sekedar dramanya aja ya? Oh enggak. Iya. Ada ceritanya yang Ceritanya ada Partners for Justice, Betul, abis itu ada 365 Repeat the Year, ada Flower of Evil, terus Oh, kelihatan.
Pilihannya kelihatan. Iya, bagus-bagus banget ya. Abis itu ada Strangers from Hell, bagus deh. Oh, film Dia cuma 8 episode kalau nggak salah, tapi itu tentang kanibal gitu. Bagus banget. Terus, banyak banget. Tapi yang tentang love juga banyak, kayak 2021, Our Beloved Summer. Aku nonton Penthouse, aku S3. Iya. Aku S3 Penthouse. Udah 3 kali. Iya, aku kelar season 3. Aku kelar season 3. 3. Karena kan orang banyak yang nggak suka terus tinggalin kan. Tapi aku kelar dan aku masih. Karena ada yang bukan dragging, apa ya bilangnya ya? Ada Tiba-tiba emang ya, agak too long. Bukan too long, apa ya? Kayak terlalu gitu gitu. jadi fantasi sih. Tapi aku suka. Oke, kita sekarang ngobrol soal kamu 17 tahun, baru ulang tahun. Iya. Belum punya pacar tapi udah punya suami ya. Iya. Ya. Sebenarnya aku pacar juga tahu. Hah? Aku punya pacar juga. Punya pacar juga. Iya. Oke. Excuse me. This is the really one. Enggak. Agak bias. Ini agak bias nih. enggak BTS. Jimin. Pacar aku juga. Jadi aku punya 2. Dan mereka berdua temenan. Temenan ya. Iya, suami aku pacar aku temenan. Hebat ya. Iya. 2 cukup lah. 2 cukup, guys. Cukup lah. Nah, nanti besok beli cincin satu lagi sebelah situ. Iya, boleh. Sama jadi yang pacar aku. Iya. Kan nggak nikah. Nggak apa-apa, cincin juga lah. Cuman kan beda, nggak usah bentuk cincin yang kayak gitu yang Boleh, lain. cincin mainan. Iya. Anyway, sekolah tuh masih ada ekskul-ekskulan nggak sih sekarang? Banyak banget. Kamu ikut apa? Justru aku 2 SMA kemarin, kan aku naik kelas 3 nih sekarang. Pas 2 SMA kemarin super padat juga sama organisasi. Kalau SMA aku lebih ke organisasi sih, bukan ke extended gitu. Organisasinya aku ngemimpin teater. Kita lagi mau bikin pertunjukan terakhir. Jadi waktu itu Desember kemarin tuh ada satu pertunjukan kayak mini showcase gitu. Itu di sekolah. Jadi kamu sekarang lagi ngurusin tentang pementasan teater ya? Teater ya? Jadi di SMA aku ini banyak banget organisasi, terus talent gitu. Yang aku lagi fokusin adalah aku mimpin ada teater di sekolahku, nama organisasi HSPA, High School Performing Arts. Aku di High School kan. Kita mau bikin pementasan terakhir The Greatest Showman. Iya. Oke. Nanti kamu main nggak? Main dong. Aku main, aku vocal director, aku choreographernya juga, aku acting directornya juga. Semua ya diambil ya? Iya lagi, aku scriptwriter juga. Aku ngurusin. Yang main kamu sendiri ya? Aku main juga. Yang main kamu sendiri, yang lain enggak ada? dong. Oke. Enggak rame-rame. Iya. Yang paling ngurus ada aku sama temen aku ada juga. Dia dancer soalnya. Kan dia dancer, aku nyanyi. Jadi kita yang ngemimpin semuanya gitu. Match ya jadinya ya? Match gitu. Kita ngurusin si performance ini nanti bakal ada Agustus. Tanggalnya juga masih belum tahu sih sebenarnya. Tapi deket loh. Iya. Iya, sekarang lagi latihan, merekaman, mau apa gitu. Tapi seru kan? Gak tertarik untuk main teater ataupun main film ataupun tertarik sebenarnya. Tapi waktu karena sekolah aku nggak cuma itu doang, aku ada talent basket. Terus kemarin aku sampai udah nge-book beberapa tanggal ke manajer aku nggak bisa dibikin apa-apa di tanggal-tanggal ini karena aku ada cup, ada sekolah aku bikin cup gitu, jadi lomba olahraga. Abis aku jadi LO. Terus sibuk lah pokoknya. Iya, abis waktu itu ada HS Moon. Jadi sebenarnya waktu sekolahnya juga sih udah yang padat bikin banget aku ya. nggak bisa ambil semuanya. Belum lagi yang di tangan cincin ini kan harus ada diatur ketemuannya. Iya, kan aku harus ada meet up sama suami aku ya. Dong. Tapi anaknya adalah kan dia di luar negeri kan. Iya. Jadi kan long LDR. distance lah. Iya, kita LDR. Jadi aku ketemu sama dia tuh lebih enak gitu loh. In like special occasion aja. I know. Jangan nangis lagi dong. Enggak. Mau bikin konten nangis di Citos kenapa tiba-tiba gara-gara dia lagi ada kena something. Iya, jadi gitu waktu itu kan yang drakor hometown Cha-Cha-Cha tuh. Terus itu kan drakornya Sabtu Minggu rilisnya. Each episode baru Sabtu, episode baru Minggu. Tiba-tiba hari Seninnya keluarlah berita dia yang skandal dia itu. Dan aku kan tahu skandal di Korea tuh satu skandal tuh bisa langsung hancur karirnya. Jadi aku udah panik gara-gara ya Allah, gimana nih, padahal dia punya variety show, dia punya upcoming drama, upcoming movie. Abis itu drakor ini dia baru kelar. Sama brand banyak banget. Untung brandnya nggak apa-apa ya?
support brandnya dia. nggak apa-apa support dia. Mungkin karena ada kamu Iya, kasih tau karena kan brandnya. aku kasih brand, iya, karena iya. kan dia terbukti gak salah kan. Terus aku tuh ngasih, dia nggak salah. Akhirnya brandnya kayak, yaudah deh, gak apa-apa, kita akan tetap terima kamu. Luar biasa loh. Aku kagum sekali sama kamu. Iya. Oke, no, but you back now. Here. I'm back here. Who knows ya, kita nggak pernah tahu kan. Iya kan? Tiba-tiba akan ada ketemu lagi, Kak. Tiba-tiba dimulai dari high bye itu tiba-tiba dia jadi Iya. calon di MV aku. Nggak pernah tahu. Nggak ada yang tahu Nggak kan. tahu, tiba-tiba. Kan dia nyanyi juga, dia punya lagu. Iya. Tiba-tiba duet. Nggak pernah tahu. Mungkin dia lihat adegan kamu yang tadi kayak gini gitu lah. Boleh, abis itu dia langsung tertantang untuk acting bareng aku. Iya. Kita kan nggak Dia tahu. mau jadi orang yang aku akan pegang supaya kamu nggak sakit. Bisa. punggungnya. Wih. Abis itu dia nyanyi juga kan. Aku bisa. Iya. Dia minta tolong dong, aku mau nyanyi ini. Kamu mau nggak bantuin aku? Mau. Gitu. Amin. Amin. Kita doain loh, ya kan? Doain. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak tahu. Tuh Mom, nggak pernah tahu kita. Nggak pernah tahu. Gampang. Kalau Tiba-tiba yang lainnya besok- gampang, Mam. Nanti kita tiba-tiba atur. besok dapat Kalau yang tawaran lainnya gampang, Mam. Nanti dari- kita atur. Salt Entertainment gimana? Wih. Salt Entertainment nge-email apa itu kita. Okay, let me call them ya. Demi Aku benar-benar tuh aku ada WhatsApp nih kok. Ih, aku langsung percaya gitu nih. Loh, kok kamu sekarang nggak percaya sama aku? Aku udah percaya sama kamu begini. Kamu gimana sih? Oh beneran. Beneran. Kamu mau siapa, mau entertainment apapun ada di sini. WhatsApp-nya luar biasa ini. Bentar ya, Salt Entertainment. You want to call him? Ih. Oh, meeting. Oh meeting. Meeting. Oke. Call you back ya. I call you back loh. I'll call you back, ah. Drakor ya. Aduh, jangan lupa 52 ya. Aduh. Anyway, oke, kita udah ngobrol soal banyak banget nih multi talenta nih gitu. Amin. Ya kan? Fashion juga. Fashion juga. Ya kan pernah ikut fashion show sama Neva juga kan? Bunda aku. Bunda, oh iya manggil. Beda ya manggilnya Bunda, gue manggil nama. Hai Bun. Bunda iya dari umur 13 tahun? Enggak, 7-8 itu. Jadi sebelum Oke. sebelum aku les nyanyi pas kecil 7-8 tahun tuh aku udah ikut fashion show bareng Bunda sampai sekarang. Bunda. Enggak, sekarang aku lebih ke nyanyi tapi baju aku sering dari Bunda gitu. Iya. Begitu banyak semua yang kamu inginin banyak banget loh. Iya. Ya kan? Tapi so far nyanyi dulu yang utama. Nyanyi yang utama. Ya, karena kalau dibanding sama fashion atau modeling atau apa, aku suka itu. Masih mau di situ, tapi my passion mau fokusnya di nyanyi. Memang mesti gitu kan? Fokus dulu, maksimalin dulu, nanti baru. Iya, kayak kemarin aku Karena barusan dapat WhatsApp dari Tulus, dari Ariana Grande. Iya, amin. Kan? Barusan dia bilang Yang gitu. paling serius. Kamu mau syuting ya katanya? Iya, sama mereka. Iya, enggak, dia nanya, Angka lagi sama siapa? Masih Aku bilang, lah. masih lah, aku bilang gitu kan. Oh iya, itu bagus tuh dia orangnya tuh, dia bilang gitu. Banyak banget nih semua isinya, orang-orang penting semua. Dalam dan luar negeri gitu loh, bingung kan? Serem. Nggak ngerti juga. Anyway, mungkin kamu bisa kasih quotes buat young generation. Young generation. Teman-teman kita yang lagi nonton acara yang sangat muda ini ya gitu kan. Dengan pembawa acara yang sangat muda juga. Oke. Coach ya untuk memulai mimpi ya. Iya. I just wanna say that semua orang layak bermimpi, apapun mimpinya, you guys have the right untuk bermimpi. Yang penting positif, bisa memberikan yang positif, baik untuk kalian, baik untuk diri kalian, baik untuk orang di luar juga. Just fokus menggapai mimpi kalian, fokus di apa yang kalian suka, jangan dengerin kata orang, dengerin apa yang bisa membangun aja. Kalau ada orang yang cuma untuk menjatuhkan kalian, abaikan aja, jangan larut-larut dalam that emotion dimana kalian jadi sedih, jadi nggak mau bangkit. Jangan terlalu-larut dalam itu, harus tetap bangkit, fokus sama diri kalian sendiri, gapai mimpi kalian, and just do a great thing untuk semuanya. Wow. Kalau gitu aku mau kasih ini dulu deh. It's for you. Dari yang tadi, Hai Bye tadi. Oh, dari itu. Dia tadi WhatsApp kan, jangan lupa ya aku nggak sempat hadir. Tolong kasih bunga, dia bilang gitu. Dia maunya
roses lagi kan? Thank you. Itu lucu banget. Bilang thank you sama dia dong, jangan sama aku. Thank you. Thank you siapa? 감사합니다. Bye. Bye.